Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi. Selamat hari Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Bersama saya Maurits. Dan yang paling penting adalah bersama Amarket. Oke rekan trader, kita masuk lagi. Kita bertempur lagi di hari Senin yang sangat luar biasa ini. Oleh karena itu kami datang memberikan analisa buat rekan trader semuanya. Kami selalu berharap semoga apa yang kami analisakan ini bisa membantu rekan trader untuk mengarungi dunia trading pada hari ini. Lebih khususnya lagi dalam minggu ini. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lebih lama lagi, seperti biasa awal minggu kita akan mereview apa yang akan terjadi dalam satu minggu ini. Setelah itu baru nanti kita akan masuk di tema harian dan kita akan membahas tentang analisa hari ini. Oleh karena itu tanpa membuang waktu yang lama lagi, mari kita coba masuk aja di analisa mingguan kita. Ini analisa ini telah saya bawakan kemarin ya, jadi harap diperhatikan. Oke rekan trader, untuk analisa mingguan kita mulai dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika, saya memprediksikan bahwa di tengah kalender ekonomi yang tidak terlalu banyak ke dalam minggu ini, saya tetap memprediksikan bahwa indeks dolar Amerika masih punya peluang naik, walaupun peluang turun juga sangat tinggi. Dia bisa sampai ke level 104.054 dan level ketinggian maksimumnya itu di 105.404. Untuk euro angkel saham dolar, saya tetap masih memprediksikan bahwa kemungkinan besar euro angkel saham dolar ini masih punya peluang naik. Ya, masih punya peluang naik dalam minggu ini. Jadi kita masih tetap lihat pergerakannya bersama-sama, begitupun juga pound sterling. Pound sterling saya masih memprediksikan dia masih punya peluang naik. Setelah itu nanti di pertengahan minggu agak sedikit mengalami koreksi ya. Peluang naik itu saya memprediksikan sampai di 1.27816. Dan untuk gold ini terus terang saya bisa bilang bahwa saya masih bisa bilang bahwa dia punya peluang besar itu untuk turun masih besar ya. Apalagi nanti di pertengahan minggu ini ada PDB akan dikeluarkan, tapi kita akan lihat seberapa besar ya dia bisa peluang naik ke depan, walaupun saya memprediksikan kenaikan dia paling maksimal itu sampai di 2432. Itu menurut saya juga udah terlalu jauh sebenarnya itu. 2400-an lah menurut saya itu tempat yang paling maksimal untuk bisa terjadi. Dan untuk USD yen Jepang, tetap saya memprediksikan bahwa dia masih punya peluang besar naik dengan ketinggian maksimum 157.783. Setelah itu kita akan lihat apakah koreksi akan terjadi, dan kalau koreksi terjadi, titik terendah yang bisa dicapai adalah 154.492. Oke, Bapak Ibu, tadi adalah sekilas tentang prediksi yang akan terjadi dalam minggu ini. Ya, sekarang kita akan coba masuk di tema harian yang ingin saya bawakan, dan seperti biasa kita masih berkutat di seputaran emas. Dan tema yang saya angkat hari ini adalah emas naik imbas geopolitik dunia. Oke, ini tema yang sangat luar biasa. Kenapa saya angkat tema ini? Karena kita lihat bahwa dalam seminggu terakhir emas mengalami penurunan yang signifikan. Kalau kita lihat di platform rekan trader, kita lihat di platform bagaimana emas dalam seminggu terakhir dia mengalami penurunan yang sangat dahsyat dari 2450 ya. Dia turun itu sampai ke level ketinggian minimal di posisi 2322. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan ini terjadi seperti yang telah saya bilang bahwa pergerakan emas bisa menembus titik tertinggi dalam sejarah di sekitaran 2450 adalah diakibatkan karena kematian Presiden Iran. Membuat bagaimana emas naik sangat luar biasa. Tapi setelah itu emas jatuh, dan salah satu pengaruh yang besar adalah karena pasar benar-benar terkonsentrasi di seputaran tingkat suku bunga dan rapat FOMC yang akan dilakukan. Oleh karena itu emas benar-benar mengalami pelemahan, apalagi di saat FOMC dikeluarkan ditetapkan bahwa tingkat suku bunga masih tetap dipertahankan antara 5,2 sampai 5,5%. Ini yang membuat bagaimana emas jatuh rekan trader. Tapi
Tapi kalau kita lihat hari ini, emas mulai dengan penguatan yang signifikan diakibatkan karena geopolitik. Kenapa saya bilang geopolitik? Karena gini rekan trader. China mulai mengadakan gerakan-gerakan yang memprovokasi Taiwan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana negara-negara Eropa sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk mengakui Palestina sebagai suatu negara. Dan yang ketiga, terakhir, bagaimana Israel menyerang Rafah. Inilah yang menjadi alasan kenapa emas di pembukaan hari ini dia bisa naik sampai ke titik yang paling signifikan. Kalau kita lihat hari ini rekan trader, kita lihat hari ini bagaimana emas pada hari ini dia mulai naik ya. Berawal di seputaran 2328, dia sempat naik di 2348 walaupun sekarang agak sedikit stagnan ya. Ini adalah imbas dari geopolitik yang terjadi di pembukaan pasar Asia di awal minggu ini. Seberapa besarkah emas ini bisa bertahan? Apakah dia bisa menembus minimal level 2350? Dan kalau luar biasa lagi dia bisa kembali lagi ke 2400. Kita akan lihat tendensinya pada minggu ini walaupun kalender ekonomi tidak terlalu banyak dan salah satu kalender ekonomi yang paling penting adalah PDB yang akan dikeluarkan. Emas masih tetap punya peluang yang besar bisa naik. Ya. Walaupun tendensi hawkish bisa menjadi penghalang utama kenaikan emas, tapi emas masih tetap berusaha untuk naik sampai ke 2400. Oleh karena itu, dengan adanya geopolitik yang terjadi, bisa membuat emas setidaknya dia bisa kembali lagi ke 2300-an 50 atau kalau memang lebih dahsyat lagi, dia bisa kembali ke 2400. Tapi untuk mencapai 2400 masih banyak rintangan yang harus dilalui. Karena pasar masih tetap mencerna statement-statement yang akan dikeluarkan oleh para pejabat The Fed dalam minggu ini. Karena statement tersebut benar-benar akan mempengaruhi pergerakan dolar sehingga mempengaruhi pergerakan emas ke depan. Oke rekan trader, demikianlah tema kita pada hari ini, dan seperti biasa kita akan langsung masuk ke analisa teknikal. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika? Untuk pergerakan indeks dolar Amerika hari ini kita bisa lihat dengan jelas hari ini bahwa indeks dolar Amerika benar-benar wait and see, melihat arah pergerakan yang terjadi. Walaupun kalau kita lihat pada hari ini awal ini tendensi yang terjadi itu lebih banyak ke bearish ya. Kita lihat seberapa besarkah pergerakan terjadi. Oke, saya berpikir kalau dia memang bearish, saya mencoba melihat bahwa dia ini akan mencoba turun, minimal penurunan dia ini sampai ke level 104.544. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa saja terjadi dan dia bisa kembali lagi ke level ketinggian maksimum di posisi 104.710. Oleh karena itu, indeks dolar Amerika hari ini dia bergerak dari level ketinggian paling maksimumnya di seputaran 104.710 sampai 104.544. Ini saya hapus dulu. Ya, kita lihat bersama-sama. Nah, kita lihat bersama-sama rekan trader. Ya, kita lihat. Oke. Nah, oke di sini. Ya, oke. Selanjutnya euro angkel saham dolar. Kita lihat. Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro angkel saham dolar pada kesempatan kali ini dia agak memiliki sedikit tendensi bullish. Seberapa besarkah bullish ini akan terjadi? Saya memperkirakan bahwa bullish ini bisa saja terjadi sampai level ketinggian paling maksimal itu menurut saya di seputaran 1.08602. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa juga membuat dia kembali balik lagi di posisi paling terendah pada hari ini di seputaran 1.08372. Oleh karena itu, arah yang terjadi pada hari ini menurut analisa saya dari titik tertinggi di seputaran 1.08602 sampai 1.08372. Dan untuk pound sterling rekan trader, kita lihat
Arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini, kita bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling hari ini agak sedikit mengalami penguatan bullish ya. Kita lihat bullish yang terjadi ini diperkirakan minimal dia bisa sampai ke level ketinggiannya itu di seputaran 1.27544. Tapi sekali lagi selalu hati-hati, pembalikan arah bisa terjadi dan dia bisa turun kembali lagi ke level terendah di posisi 1.27235. Nah, di sini ya. Dari sini sampai level terendahnya di sini. Oke, selanjutnya kita lihat pound sterling, rekan trader. Gold. Untuk gold, rekan trader, arah pergerakan yang terjadi pada hari ini gold kalau kita lihat tendensinya masih sempat bullish walaupun sekarang dia agak sedikit berkontraksi ya. Saya bisa memprediksikan gold ini hari ini masih bisa punya peluang naik lebih tinggi lagi. Minimal dia bisa naik sampai level ketinggian di seputaran 2368. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke level 2328. Oleh karena itu, hari ini benar-benar hari kejepit, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah arah pergerakannya. Kerendahan maksimal itu di seputaran 2326.99 dan ketinggian maksimum di sekitaran 2368.17. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita lihat arah pergerakan yang terjadi terhadap USD Yen Jepang. USD Yen Jepang hari ini kita lihat bahwa tendensi bearish masih tetap ada. Tapi ya saya bisa bilang peluang bearish kalaupun turun itu ya paling rendah di 156.56. Ya, tapi hati-hati. Dia sekarang lagi menuju ketinggian maksimum dan saya bisa bilang bahwa dia bisa sampai di level tertinggi di seputaran 157.004. Ya, dari level sini sampai level paling terendahnya di level 156.653. Oke Bapak Ibu semuanya, demikian analisa harian kita pada hari ini. Untuk fundamental hari ini tidak terlalu banyak, tidak ada malahan untuk yang levelnya tinggi ya. Oleh karena itu tetap rekan trader coba melihat yang levelnya agak bintang 2 lah ya kan, karena biasanya bintang 2 juga sangat mempengaruhi walaupun tidak terlalu pengaruh banget ya seperti bintang 3 ya, apalagi kalau bintang 7 lebih pusing lagi kita. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.